warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak menurunkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan tentunya nikmat kita bisa berada di atas sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar Anas Radio di seluruh negeri, kaum muslimin dimanapun berada, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga ada sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan kokoh, iman dan Islam. Dan insyaallah kita bisa mendengar bersama yang kesayangan kita, bincang usaha yang pada pagi hari ini, di hari Rabu 4 Rabiul Awal 1434 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 16 Januari 2013, boom, pertemuan ke-41. Hari ini kita akan membahas bersama, belajar bersama tentang sebuah topik yang berjudul teknik menanamkan kesan bisnis pada konsumen. Jadi teknik menanamkan kesan bisnis pada konsumen. Baik para pendengar Anas Radio di seluruh Indonesia dan di luar negeri yang mendengar siaran langsung boom ke-41 ini, para pendengar Anas Radio, jadi di materi yang sebelumnya, ya, seperti biasa, Bang Andri Abu Umar bila membahas sebuah masalah di boom, itu ada keterkaitan antara satu materi dengan materi yang sebelumnya. Di mana di materi ke-40 dan juga materi ke-39, kita sedang membahas tentang bagaimana membangun nilai tambah di dalam bisnis kita. Nah, membangun nilai tambah di dalam bisnis kita. Nah, sebenarnya membangun nilai tambah ini hubungannya ke materi pemasaran, materi marketing. Jadi bagaimana menjual sebuah produk yang kita miliki di dalam bisnis yang kita punya. Nah, ternyata ada beberapa pembagian ya. Kalau bahasa ininya aliran marketing. Jadi marketing itu mempunyai beberapa aliran, banyak sekali. Nah, di antaranya yang sederhana yang bisa Bang Andri sebutkan, ada dua aliran yang mudah. Yang pertama namanya aliran menawarkan. Nah, aliran menawarkan yaitu yang sering disebut dengan direct response marketing, atau lebih singkat dengan istilah close marketing, yang itu dibahas di pertemuan kemarin, yaitu boom ke-40. Nah, jadi boom ke-40 kan judulnya apa? Cara dahsyat memberi penawaran kepada konsumen. Nah, ini aliran pertama, yaitu namanya aliran menawarkan. Jadi bagaimana kita memberi penawaran kepada konsumen. Nah, di mana? Masih ingat para pendengar Anas Radio? Rumusnya adalah USP, yaitu Ultimate Advantage, Sensational Offer, dan Powerful Promise. Nah, ini tiga. Jangan lupa ya, tiga ini, USP. Jadi bagaimana orang yang ingin memberi sebuah penawaran kepada konsumen, nah itu harus memperhatikan tiga hal. Jadi memperhatikan yang pertama, advantage-nya. Apa keunggulan yang ada pada bisnisnya. Ya enggak? Jadi, ya dia ada di dalam sebuah kalimat, mengapa orang itu harus membeli di tempat kita, di toko kita, dan tidak membeli di tempat orang. Nah, itu harus kita pikirkan. Ya, jadi mengapa orang itu harus membeli di tempat kita dan tidak di tempat orang? Nah, kalau kita bisa memikirkan keunggulan kita dibanding orang, maka kita bisa memberi penawaran yang dahsyat kepada konsumen. Lalu yang berikutnya, sensational offer. Nah, setelah kita tahu kita punya keunggulan, kita harus memberikan penawaran yang sangat sensasional. Dan yang ketiga, harus punya kata-kata dan janji-janji yang kuat kepada konsumen, tetapi tentu harus sesuai antara apa yang dimiliki, keunggulan yang dimiliki, dengan apa yang disampaikan kepada konsumen. Nah, ini namanya, kalau bahasa kita, apa tadi? Direct response marketing. Ini aliran pertama dalam pemasaran, dalam menjual sesuatu. Close marketing namanya. Ya. Nah, aliran marketing yang menawarkan seperti ini, itu ukurannya adalah hasil penjualan. Ya. Tetapi para pendengar Anas Radio, semoga Allah merahmati kita, ada aliran yang kedua, yang disebut dengan open marketing. Jadi, aliran mengingatkan. Nah, jadi ada dua ya. Nah, Bang Andri ingatkan, Abu Umar sekali lagi mengingatkan di sini. Yang pertama adalah menawarkan, ya enggak? Dan yang kedua mengingatkan.
Karena kita lihat banyak teknik-teknik pemasaran itu yang ternyata tujuannya tidak hanya sekedar hasil penjualan. Di mana ukurannya tidak sekedar hasil penjualan, tetapi menanamkan branding, menanamkan awareness, menanamkan ingatan pada konsumen. Makanya kita lihat para pendengar Anas Radio, ketika sebuah bisnis, ya, ketika dia berhasil mengkombinasikan, ya enggak, dua strategi ini, strategi menawarkan dan strategi mengingatkan, ya, dia akan berhasil, ya, melakukan pemasaran produknya. Di mana kita lihat banyak orang yang subhanallah berhasil menawarkan sebuah barang, tetapi produknya itu tidak berhasil diingat oleh konsumen. Dan juga ada sebaliknya para pendengar Anas Radio. Ada sebuah produk yang dia berhasil, ya enggak, menancapkan kesan yang luar biasa di benak konsumen, tetapi secara penjualan tidak berhasil, bahkan bangkrut, bahkan masya Allah, ya, hari ini perusahaannya tidak jelas atau sudah tidak ada di dunia ini. Misalnya Bang Andri ambil contoh, sebuah perusahaan, sebuah bisnis yang berhasil secara awareness, berhasil secara branding, tetapi gagal secara penawaran, secara penjualan. Misalnya kita sebut sebuah merek, ini sebenarnya sebuah merek, tapi sudah menancap di benak konsumen, namanya odol. Odol. Jadi kalau kita membeli pasta gigi di sebuah toko, kita kan pasti bilang begini kan, saya mau beli odol Pepsodent, odol Ciptaden, ya, odol apa misalnya, odol Close Up. Padahal odol ini dahulu adalah sebuah perusahaan pasta gigi, ya, sebuah perusahaan pasta gigi, dan termasuk perintis perusahaan pasta gigi di negeri kita, di negeri Indonesia. Tetapi odol ini, ya, betapa menyengatnya, berhasilnya tertanam di benak konsumen di negeri Indonesia, sedangkan perusahaan odol sendiri tutup hari ini. Jadi odol ini tertancap di benak konsumen, tapi perusahaan odol ini tutup. Nah, malah hari ini, ya kita tahu odol ini, ya kita pakai, ya enggak, disamakan dengan makna pasta gigi. Padahal, subhanallah, odol itu bukan pasta gigi ya. Odol itu adalah sebuah merek dari sebuah perusahaan pasta gigi. Ini contohnya. Nah, ada yang berhasil mengingatkan, tapi gagal menawarkan. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, namun yang kita inginkan, kalau kita berbisnis, ya, kita menawarkan sebuah bisnis di dunia pemasaran, kita harus, masya Allah, berhasil juga dalam menanamkan kesan kepada konsumen. Nah, ini penting kan? Dimana nanti kalau konsumen itu, ya, menginginkan membeli, ya, sebuah bisnis, maka dia akan langsung ingat produk kita. Maka itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Maka mereka melakukan teknik-teknik open marketing, teknik-teknik branding, teknik-teknik awareness yang berhasil. Makanya kalau para pendengar Anas Radio, coba kita evaluasi bersama. Kalau misalnya para pendengar Anas Radio ingat sebuah barang, ya enggak? Bang Andri Abu Umar sebutkan sebuah barang, pasti Anda ingat sebuah merek. Itu berarti merek itu sudah menjadi pemimpin di benak Anda. Menjadi pemimpin, market leader di pikiran Anda. Ya, coba misalnya para pendengar Anas Radio, kalau saya tanya, coba ingat merek sepatu. Anda langsung ingat sepatu apa? Ya enggak? Mungkin ada langsung sepatu ini. Ada yang ingat sepatu Adidas. Nah, berarti Adidas menjadi apa yang pertama kali muncul di pikiran Anda, itulah market. Yang itulah leader, market leader di kepala Anda. Dan itu berarti perusahaan Adidas sudah berhasil memenangkan pikiran konsumen di seluruh dunia. Mungkin bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Coba lagi-lagi kita evaluasi. Ya, kita bahas bersama. Kalau ingat pasta gigi, ingat apa? Kalau ingat sabun mandi, ingat apa? Kalau ingat televisi, misalnya begitu. Ya, ingat HP, ingat apa? Kalau kita ingat apa, kita ingat apa? Nah, ini terbukti bahwa si perusahaan tersebut sudah memenangkan yang namanya awareness di benak konsumen. Nah, baik para pendengar Anas Radio, ini yang akan kita bahas pada pertemuan BOOM 41. Jadi bagaimana ya, kita sebagai pebisnis, ya kita sebagai marketer atau seller, ya enggak, atau orang yang bergerak di dunia penjualan, dunia pemasaran, dunia bisnis, entrepreneurship, dan yang semisalnya, ya. Nah, kita harus tahu bahwa proses memasarkan sesuatu itu terbagi menjadi dua. Jadi ada yang proses namanya menawarkan, yang disebut dengan direct response. Jadi kita menawarkan sesuatu ingin mendapatkan respon secara cepat, di mana orang ya harus membeli produk kita. Nah, ini secara umum yang kita ingin dari yang namanya pemasaran dan penjualan.
Tetapi ada yang namanya berbisnis itu, harus dia juga jangan lupa, ya nggak? Ada teknik yang namanya kita menanamkan kesan bisnis kepada konsumen. Ya, dimana ini berhubungan dengan materi-materi awal kita yang sebelumnya. Dimana jangan lupa di materi awal, ya Bang Andri lupa ya, di materi boom 10 ke bawah ya nggak? Ada materi pikiran bawah sadar. Nah, dimana otak kita itu para pendengar Anas Radio itu kan terbagi beberapa fungsi. Ya, ada fungsi kiri namanya, fungsi logika analitis. Ya nggak? Ada fungsi kanan, otak kanan, itu fungsi kreativitas dan imajinatif. Dan ada otak itu namanya otak kecil, yaitu otak pikiran bawah sadar. Nah, jadi pikiran bawah sadar ini kalau ingat pertemuan-pertemuan yang lalu, itu dia hukumnya 4P. Nah, ini Bang Andri mereview aja. 4P, mengingat kembali, mengulang kembali. Kita murojaah kembali materi boom kita di pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi 4P itu yang pertama P positif. Ya, positif. Yang kedua present tense, yang ketiga persisten, yang keempat adalah pribadi. Nah, jadi P ini positif. Jadi positif itu begini ceritanya. Ternyata alam bawah sadar manusia itu dia tidak mengenal kata-kata negatif. Ya enggak? Jadi ketika disampaikan kata-kata negatif, ya enggak? Kata negatif itu malah akan, ya enggak? Nah, subhanallah, merusak kata yang ada pada kita. Jadi coba kita lihat hari ini banyak para pendengar Anas Radio, kita lihat iklan-iklan di luar sana, orang selalu menggunakan kata-kata yang negatif. Menggunakan kata-kata jangan, menggunakan kata-kata tidak, menggunakan kata-kata tidak boleh, menggunakan kata-kata dilarang. Padahal kata-kata itu malah yang membuat tertancapnya ingatan konsumen itu, membuat kesan yang luar biasa. Ya, coba para pendengar Anas Radio kita, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah. Ya, kalau kita mengatakan kepada istri kita, atau kita mengatakan kepada suami kita, atau kita mengatakan kepada anak kita, mengatakan kata jangan. Ya, awas anakku. Ya, dilarang ingat ini. Apa yang terjadi pada anaknya? Dilarang ingat ini, dilarang ingat ini, dilarang ingat itu. Jangan begini, jangan begitu. Apa yang terjadi? Malah dia ingat yang begituan. Ya. Jangan datangi pohon yang itu. Apa yang terjadi? Pohon itu malah diingat sama dia. Itu, ya enggak? Masya Allah. Cara kerja alam bawah sadar. Otak kecil kita. Yang disebut dengan giant brain ini otak raksasa. Ya, unconscious mind namanya. Ini pikiran bawah sadar ini luar biasa. Makanya para pendengar Anas Radio, semoga Allah merahmati dan memberi hidayah, memberi petunjuk kita menggunakan cara berpikir bawah sadar ini. Makanya kita lihat, iklan-iklan rokok itu, ya enggak? Memang dia tidak menampilkan orang merokok. Dia tidak menampilkan bentuk rokok. Dia tidak menampilkan gambar kotak rokok. Itu semua tidak ada para pendengar Anas Radio. Benar ya? Orang merokok tidak ada, bentuk rokoknya tidak ada, nggak ada visual rokoknya. Gambar kotak rokoknya bahkan tidak ada. Ya. Tetapi kita lihat, subhanallah ini luar biasa. Mereka melakukan, ya enggak, ini Masya Allah, yang Bang Andri lakukan ini. Ya, menghantam pikiran bawah sadar kita. 4P ini. Jadi positif, dia pilih kata-kata. Nah, kata-kata. Ya enggak, kata-kata yang luar biasa. Dan dia lakukan persistensi, pengulangan terus-menerus. Dan ternyata, nah kita lihat di bawah. Nah, pemerintah kan melakukan tulisan kan? Ada peringatan pemerintah. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan. Kan begitu, dan janin. Nah, subhanallah, ternyata pikiran bawah sadar manusia itu berlaku berbeda para pendengar Anas Radio. Kaum muslimin dimanapun kita berada. Bahkan, ya ini, ya enggak, para ahli-ahli, ya enggak, marketing ini, mereka malah menggunakan teori pikiran bawah sadar ini untuk menanamkan kesan kepada konsumen. Dan ini bukan dilakukan oleh produk-produk dalam negeri kita, bahkan di luar negeri. Ya, bahkan coba kalau misalnya kita perhatikan, Anda buka, ya enggak, Google atau YouTube dan semisalnya, kalau kita lihat perusahaan rokok hebat misalnya luar negeri yang besar seperti Philip Morris itu, ya enggak, bahkan dia membuat iklan dengan kata-kata begitu. Jadi ada baris terakhir di iklan cerita Philip Morris itu, ada perkataan, berpikirlah para konsumen. Berpikirlah Anda jangan merokok. Jadi dia sendiri yang menyebutkan, berpikirlah Anda jangan merokok. Malah disebutkan seperti itu, para konsumen ini tertanam. Jadi subhanallah, makanya barakallahu fikum para pendengar Anas Radio. Nah ini kadang-kadang kita sering ya,
Kita sering melihat sekarang spanduk di mana-mana atau iklan di dunia maya, di dunia maya di internet. Kadang-kadang ada sebuah website, ya, ada sebuah spanduk di luar sana, ya. Ya, ada tulisan-tulisan seperti ini misalnya. Ya, misalnya ada sebuah website atau sebuah iklan buku atau apa. Jangan melihat tulisan kecil yang ada di halaman paling bawah ini. Coba, apa yang terjadi di konsumen yang membaca iklan itu? Ya enggak, misalkan jangan melihat tulisan kecil yang ada di halaman paling bawah ini. Apa yang terjadi? Malah dia lihat kan. Ketika diperintah jangan melihat, malah dia lihat tulisan kecil. Dia cari tulisan kecil itu. Sekecil apapun dia cari. Karena ada perintah jangan. Orang itu penasaran para pendengar Anas Radio. Karena ini hukum pikiran bawah sadar. Hukum pikiran bawah sadar. Maka inilah yang terjadi. Yang mereka strategi-strategi seperti ini harus dikomunikasikan. Dan itu berlaku. Kita lihat ketika ibu-ibu yang mendidik mereka, anakku jangan begini. Dia penasaran. Jangan sentuh itu lemari es. Karena begini. Jangan sentuh itu pemanas. Jangan begini. Disentuh juga sama anaknya. Pemanas air tersebut. Ya, karena dia penasaran. Ya enggak? Jangan begini. Jangan naik pohon mangga di belakang. Karena begini. Diancam jangan begini. Malah otak bawah sadarnya terjadi yang kebalikannya. Subhanallah. Hati-hati. Nah ini yang, ya, makanya tipe lagi aliran mengingatkan ini, awareness ini. Nah ini digunakan juga oleh para perusahaan-perusahaan bisnis, oleh para marketer, oleh para ahli-ahli dalam bidang pemasaran dan penjualan untuk memanfaatkan benak-benak konsumen, memanfaatkan pikiran bawah sadar konsumen. Jadi tertancap di pikiran kita itu. Makanya subhanallah, nah kombinasi antara bagaimana menanamkan kesan dengan tulisan dan kata-kata dengan audio visual itu yang membuat perusahaan-perusahaan besar seperti Aqua, seperti Coca-Cola, ya enggak? Nah, seperti produk-produk Unilever yang kita lihat di berbagai media, itu menancap sekali di benak konsumen, ya enggak? Nah, makanya ini yang harus kita pikirkan bagi para pebisnis, ya enggak? Bang Andri, apakah pebisnis kecil, bisnis mikro atau bisnis kecil seperti saya bisa juga melakukan teknik menanamkan kesan ini? Bisa, ya. Dengan servis yang kita lakukan, dengan kata-kata pelayanan kata-kata yang kita lakukan, ini bisa kita lakukan, ya. Maka ada beberapa pakar bisnis itu dia berpendapat, salah satu di antara mereka itu berkata bahwa sebenarnya tujuan marketing itu tidak hanya sekedar menghasilkan yang namanya penjualan, ya, tidak hanya sekedar menghasilkan yang namanya penjualan, tetapi ada juga yang mendefinisikan bahwa tujuan marketing itu menukarkan nilai tambah. Makanya berhubungannya dengan boom kita ke-39. Jadi membangun nilai tambah itu tekniknya ada dua. Dengan teknik menawarkan dan teknik mengingatkan. Ya, dimana kita tukarkan nilai tambah kita ke sebanyak mungkin calon konsumen kita. Dan sebanyak mungkin, ya, kesesering mungkin konsumen kita. Sehingga konsumen itu, Masya Allah, mendapatkan keuntungan. Dan kita pun penjual mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan. Nah ini yang disebut dengan istilah win-win solution. Nah win-win solution. Jadi tujuan marketing itu kita ingin mendapatkan apa? Mendapatkan win-win solution. Baik para pendengar Anas Radio, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi teknik mengingatkan untuk menyentuh alam bawah sadar itu banyak. Ya. Jadi yang pertama adalah teknik menggunakan yang namanya cantolan. Jadi benak konsumen itu semakin dia bisa dicantol dengan sesuatu itu semakin bagus. Ya, semakin dicantol dengan sesuatu semakin bagus. Nah, ya. Kalau kita misalnya kita di rumah, kita mendengar banyak para pedagang misalnya ya, dengan bunyi-bunyi sesuatu aja kita sudah tahu, ya enggak? Ini namanya teknik cantolan, menanamkan kesan kepada konsumen. Misalnya kalau kita di rumah para pendengar Anas Radio, kalau kita mendengar sesuatu ting 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 ting, oh, ini mah emang lontong kari kan? Ya, ada bunyi lagi ting 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 ting. Oh, ini mah sol sepatu. Nah, ya, pedagang sol sepatu. Kan itu hal yang biasa terjadi pada kehidupan kita sehari-hari kan? Nah, ini namanya teknik menanamkan. Ya enggak? Apakah teknik menanamkan itu dengan bunyi? Ya enggak? Apa teknik menanamkan itu dengan kata-kata? Ya enggak? Jadi belum, ya enggak? Dari suara yang jauh sayup-sayup itu kita udah tahu. Oh, ini mah penjual es krim. Ya enggak? Dari jauh kita sudah tahu. Wah, ini mah tukang sol sepatu. Dari jauh kita sudah tahu, wah ini mah si Mang yang kemarin bubur ayam. Ya, jadi ada ya enggak cantolan mengingatkan pada konsumen bahwa
Nah, produk kita itu punya ya enggak, cara mengingatkan. Nah, dengan mengawarekan sesuatu, tanda kepada konsumen, itu semakin mudah. Semakin mudah konsumen itu mengenal produk kita dan akhirnya mau membeli ya enggak, produk dari apa yang kita tawarkan. Ya, barakallahu fikum. Jadi menyentuh ya. Jadi yang pertama di teknik mencantol. Apa saja yang namanya mencantol dengan sesuatu, ya enggak. Jadi alam bawah sadar itu bisa diberikan, ya, kesan konsumen itu bisa ditanamkan dengan berbagai cara. Jadi yang pertama dia mencantol. Ya, ingat apa, ingat apa. Nah, ingat apa, ingat apa. Ya. Lalu yang kedua, ada yang namanya teknik asosiasi. Nah, teknik asosiasi itu kalau kita ingat sesuatu, iya enggak? Nah, dia akan mengingatkan kita pada sesuatu. Nah, jadi kalau cantolan ini mungkin dia sifatnya pada hal-hal yang bunyi, ya enggak? Pada yang sifatnya visual. Nah, kalau asosiasi ini mungkin dia pada kata-kata. Ya enggak? Kita pada kata-kata. Ya, ini bisa ya bermain seperti ini. Makanya iklan-iklan itu memilih kata-kata. Ya enggak? Dia memilih kata-kata, menggunakan apa? Ya enggak? Menggunakan apa untuk mengesankan ingatan konsumen. Membuat kesan yang luar biasa pada benak konsumen. Jadi mengasosiasikan sesuatu. Nah, kalau cantolan tadi berupa visual. Ya kita lihat kan, ada misalnya seorang, ya enggak, seorang ustadz, kita ingat, ya enggak, kita ingat sorbannya misalnya. Ya enggak, ada kan penceramah atau dai di TV misalnya, atau di mana kita ingat, ya kita ingat dia, ingat sorbannya, ya enggak. Ada lagi ingat dia, ingat bajunya, ya enggak, baju khasnya. Makanya kalau kita ke toko, ya enggak, para penjual itu mau beli koko ustadz ini, ya itu terlihat, ya enggak, baju kokonya ustadz itu, nah, kan begitu. Itu namanya teknik cantolan, awareness, open marketing di benak konsumen. Dan semakin ini berhasil, ya, maka subhanallah menguatkan produk kita itu di pikiran konsumen. Ya, ini namanya, jadi teknik cantolan, teknik asosiasi. Dan yang berikutnya ada yang disebut dalam ilmu komunikasi itu adalah publisitas. Ini publisitas ini luar biasa. Publisitas ini memang teorinya banyak, ya. Tapi ada misalnya yang kita sebut dengan agenda setting. Jadi memang media-media massa itu yang begitu pekerjaannya. Kalau dia ingin melakukan sesuatu, dia men-settingkan sesuatu. Dia lakukan berita-berita tentang fulan terus, ya enggak? Berita-berita narkoba semua. Berita-berita tentang si fulan yang korupsi semua, ya enggak? Berita tentang menpora baru semua. Ini membawa merekayasa benak konsumen. Dan itu berhasil di negeri kita, ya. Media massa luar biasa sekali. Nah, ini ternyata yang dilakukan oleh mereka. Ini tekniknya dalam ilmu kami, ilmu komunikasi, namanya teknik publisitas. Jadi dipublisitaskan terus-menerus, dihajar terus, pagi siang sore di kepala konsumen, ya enggak? Akhirnya seluruh orang di negeri kita, di warung kopi sampai di gedung DPR, itu membicarakan soal itu. Ya enggak? Ada mungkin materi itu lebih penting dari hal yang dibicarakan di media materi, tetapi kekuatan agenda setting. Ada teori lagi namanya Jerome Hypodermic, para pendengar Anas Radio. Jadi kuat sekali. Ya subhanallah. Dan ini bisa direkayasa. Ya enggak? Jadi ingin memberitakan apa terus iklan lagi. Makanya kita lihat, nah para pebisnis itu melakukan iklan yang rutin secara terus-menerus, publisitas. Coba kita lihat para perusahaan-perusahaan supermarket, hypermarket seperti Matahari, Jogja, Carrefour, Alfa dan yang semisalnya, Ramayana, ya, di suatu tempat tertentu, di suatu media lokal atau media nasional tertentu, setiap pekan atau 2 pekan sekali, dia meluncurkan, ya enggak, strategi pemasaran secara persisten, secara berulang-ulang. Nah, ini namanya jarum hipodermik. Jadi meluncur, ya masya Allah, menghancurkan benak konsumen, memasukkan ide-ide kepada konsumen, sehingga konsumen itu teralahkan. Sama para pendengar Anas Radio, ketika seseorang membuat status di Facebooknya, membuat status di Twitternya, statusnya itu lagi, itu mengarahkan konsumen kan? Dia membuat status tentang sebuah masalah fikih tertentu, dituliskan secara berulang-ulang. Dia membuat status, ya enggak? Nah, sebuah peristiwa tertentu di status Facebooknya, ya enggak? Atau mungkin yang aktif di penjualan, dia lakukan sejam sekali membuat status tertentu di Facebook dan Twitternya atau di blognya. Nah, ini melakukan agenda setting namanya. Dan itu mempengaruhi dan membuat cantolan kepada kita sebagai orang yang memiliki Facebook tersebut, yang memiliki produk tersebut. Nah, berarti kan yang namanya konsumen, apalagi konsumen yang awam itu kan mudah sekali mencantolkan. Ya.
Karena dalam bahasa kita yang sudah terkenal ya, mulutmu harimaumu. Apa yang ditulis di status Facebook, nah itu adalah keadaan orang tersebut. Ya nggak, secara umum. Mungkin belum tentu kan? Barakallahu fikum. Nah ini yang terjadi, yang namanya apa tadi? Teknik mengingatkan. Awareness. Ya nggak? Jadi cantolan itu sangat mudah sekali terjadi di negeri kita. Karena orang Indonesia ini, Masya Allah, dia open. Ya, pikirannya, saringannya belum, ya, belum, Masya Allah, belum terlalu rapat ya. Sehingga mudah sekali, Masya Allah, terjadi apa yang disebut dengan membentuk awareness, ya, kesan-kesan, ya, cantolan-cantolan dan asosiasi-asosiasi pada yang namanya konsumen di negeri kita. Ya, konsumen di negeri kita. Barakallahu fikum. Nah, jadi ini apa namanya awalan dari apa yang ingin Bang Andri sampaikan. Nah, kita bisa bahas sudah 40 menit dari jam 9. Kita bahas sesi tanya jawab yang pertama. Baik, para pendengar Anas Radio, yang pertama datang dari penanya Ahrian ya, Al-Ahrian di Jakarta. Bang, gimana kalau pengiklanan dengan kata-kata yang seakan mendukung hal yang tidak boleh? Padahal setelah kita lihat atau kita baca ternyata boleh. Ya, atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Misalnya, siapa bilang daging kambing itu kolesterol? Nah, misalnya, atau yang semisalnya. Oh iya. Nah, ini, ya enggak. Nah, kan selama kita tidak, melakukan pernyataan terhadap sesuatu, ini kan namanya tanda tanya kan? Tanda tanya. Ini juga sering dilakukan oleh, bukan hanya sekedar penjual, kadang-kadang oleh penulis di koran, media massa, ya enggak? Kadang-kadang, iya, subhanallah, kan bisa jadi ada penulis di sebuah buku, atau penulis di sebuah artikel koran, atau di sebuah spanduk, ya enggak? Ya silakan aja, asal pakai tanda tanya. Asal pakai tanda tanya kan? Jadi, ini membuat rasa penasaran. Membuat rasa penasaran di benak konsumen. Ya, membuat rasa penasaran di benak konsumen. Ya, jadi judul seperti ini, siapa bilang daging kambing itu kolesterol? Ya enggak? Nah, subhanallah kan banyak judul-judul yang sangat ekstrim ya, yang kontroversial. Ya, bahkan yang lebih dari itu. Jadi bisa aja dia membuat judul apa misalnya? Ya enggak? Nah, misalnya siapa bilang ya enggak, daging bakso itu haram? Ah, tanda tanya kan? Jadi ini kan pilihan kemungkinannya bisa iya, bisa tidak. Ya. Nah, subhanallah. Siapa bilang daging bakso itu haram? Nah, karena hari ini kan banyak kejadian-kejadian. Nah, dia misalnya meluncurkan iklan atau tulisan yang seperti itu, melakukan publisitas, press release, public relation, teknik-teknik cantolan. Nah, yang melakukan tanda tanya. Jadi siapa bilang daging bakso itu haram? Ya, jawabannya bisa iya. Ya enggak? Bisa iya haram kalau dia mengandung barang-barang yang haram kan? Bisa juga tidak haram kalau ya tidak mengandung barang-barang yang ya tidak diharamkan, kira-kira begitu. Nah, jadi teknik-teknik pertanyaan ini juga merupakan teknik dari bagaimana menyentuh, menciptakan kesan pada yang namanya konsumen. Dan ini dilakukan oleh banyak orang. Ya, kadang-kadang kan banyak ya judul buku yang pakai tanda tanya. Ya, judul buku pakai tanda tanya. Ya, misalnya judul buku luar biasa. Ya enggak? Teroris sama dengan apa misalnya begitu? Khawarij tanda tanya. Nah, misalnya kan begitu kan? Ya enggak? Masya Allah. Apakah setiap pemberontak sama dengan Khawarij tanda tanya? Ah, kan begitu. Ya, jadi Masya Allah. Jadi penasaran mereka. Ya enggak? Ini strategi-strategi dan dilakukan oleh banyak orang dalam melakukan penjualan, ya enggak? Penjualan apa saja? Ya, marketing sebuah buku atau marketing sebuah produk, marketing dirinya, yourself, dan yang semisalnya daripada itu. Barakallahu fikum. Ya, jadi para pendengar Anas Radio, makanya kata-kata yang kontroversial, ya. Nah, ini juga bagian dari teknik dari menyentuh kata-kata yang kesan di alam bawah sadar orang. Jadi teknik mengingatkan itu, ya salah satu kata yang berikutnya tadi selain positif, ya kata-kata yang yang luar biasa itu mudah sekali mencantol di benak konsumen. Ya kata-kata yang kontroversial. Tapi kata-kata yang kontroversial ini harus diikuti dengan penjelasan ya. Nah, kalau dalam bahasa marketing itu ada tagline-nya. Ada tagline-nya. Ya, kan kadang-kadang kan ada orang menjual nasi goreng gila. Nah, nasi goreng gila ini apa? Ya enggak? Ada lagi misalnya nasi kalong. Nah, di Bandung itu. Ya enggak? Luar biasa. Judulnya nasi kalong. Jadi orang mungkin kalau enggak dikasih penjelasan,
Wah ini nasi kalong, nasinya kelelawar. Oh nggak mau makan nasi kelelawar. Tapi ketika ada penjelasan di bawahnya, dia iklan di radio, iklan di media massa. Nah Masya Allah, ada penjelasan dari nasi kalong ini nasi apa. Nah begitu kira-kira. Ternyata nasinya, nasi yang, ya enggak, nasinya itu hitam para pendengar Anas Radio. Nah ini ada di kota Bandung ya. Dia buka dari sekitar jam, nah dulu awal buka jam 9, jam 10, sekarang mulai lebih awal ya. Jam 8, ya enggak, Ba'da Isya itu sudah buka ini nasi kalong. Sampai habis, sampai pagi. Kalau malam Ahad itu bisa sampai jam 2, bisa sampai jam 3. Nah, ini ternyata judulnya nasi kalong. Jadi nasi yang dimakan dari malam sampai pagi. Ini sekolah sekali. Ada di Tanri Kabupaten Bandung. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ini Masya Allah, kalau kita ingin meluncurkan sebuah, teknik-teknik mengingatkan konsumen dengan cara yang luar biasa, nah harus jangan lupa dikasih penjelasan. Sehingga konsumen itu tidak merasa tertipu. Ya, tidak merasa, tercurangi. Ya enggak, dengan apa yang kita sebutkan. Ya, jadi harus ada penjelasan. Masya Allah, karena kita tahu, ya, karena kita di sini tidak hanya sekedar berjualan ya. Karena kita tahu Nabi kita telah bersabda dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, la doror wala diror. Ya enggak, tidak boleh berbahaya. Jadi seorang muslim itu kalau dia melakukan sesuatu tidak boleh berbahaya. Dia tidak boleh membahayakan kaum muslimin. Ya enggak? Tidak boleh. Maka inilah dalil kenapa tidak boleh merusak harga. Ya enggak? Orang bikin harga sama semuanya, bakso 5.000, dia bikin bakso harganya 1.000. Nah, ini kan berbahaya, membahayakan kaum muslimin. Ya, maka dia telah melanggar hadis Nabi kita yang mulia, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang kita dengar tadi. La darar wala diror. Ya enggak? Tidak boleh berbahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kira-kira begitu. Ya, Masya Allah. Maka bila ada Anda semua, ya, kita semua yang ingin melakukan proses mengingatkan dan menawarkan produk di dunia pemasaran, maka jangan lupa ini. Ya enggak? Kalau ingin melakukan hal-hal yang kontroversial, publisitas yang luar biasa, teknik cantolan yang luar biasa, jangan dilupakan penjelasan yang baik. Ya, penjelasan yang detail, yang jujur dari apa yang Anda sampaikan itu dengan kualitas yang Anda miliki. Nah, jadi kita bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya seperti tadi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini jawabannya ya. Nah, jadi secara umum dia boleh-boleh saja, tapi jangan lupa penjelasan-penjelasan yang seterusnya. Lalu berikutnya Al-Ahendi dari Jakarta Timur. Bang, waktu itu pernah ada cara pengiklanan suatu produk melalui hal yang heboh, yaitu dengan gratis naik taksi Ferrari. Wah, di Jakarta. Kalau bentuk pengiklanan seperti ini, Bang, bagaimana dalam ilmu bisnis? Nah, saya bingung sebenarnya apa yang mereka iklankan. Nah, ini kan, jadi ada ujung kalimat pertanyaan Ahendi ini. Jadi saya bingung. Nah, jadi kita jangan membuat bingung konsumen ya. Memang kadang-kadang, ya, ada beberapa iklan itu yang dia dilakukan secara bertahap. Ya, kita lihat ya para pendengar Anas Radio, ada iklan di media itu, dia meluncurkan iklan pertama. Iklan pertama itu membuat bingung. Ini maksudnya apa ini perusahaan ini? Dia iklan, tapi iklannya terputus kan? Ada ya? Nah, tetapi yang seperti ini ada penjelasan berikutnya. Ya enggak, tiba-tiba pekan berikutnya muncul lagi iklan sambungan. Kan ada. Baik itu di media koran, media cetak, maupun elektronik kita sering lihat ya. Di radio atau di televisi, ada. Ya enggak, iklan itu bersambung. Mungkin awalnya membuat bingung. Ada juga kadang-kadang iklan yang, ya, kita terheran-heran. Ini maksudnya apa? Jadi enggak ada hubungan sama produk. Ya enggak? Enggak ada hubungan sama produk. Atau malah tidak nyambung sama sekali. Tidak ada sambungan keterikatan sama sekali. Nah mungkin, yang pertama yang harus kita pahami, bahwa memang biasanya sebuah produk itu, terutama produk-produk yang, konsumennya segmented. Jadi konsumennya memang dia sudah orang-orang tertentu. Nah ternyata dia mengiklankan di publik. Ya, contoh ya. Misalnya kayak iklan, kita wajar lah iklan-iklan mobil tertentu, iklan Mercy, iklan BMW, ya enggak? Iklan Jaguar, ketika dia mengiklankan, kita nggak paham, orang awam nggak paham, iklan ini apa sih maksudnya? Ya memang itu yang harus kita pahami dalam ilmu marketing. Kan target dia berbeda, target dia bukan orang publik. Iya, target dia bukan orang publik. Beda misalnya, kita lihat iklan-iklan makanan seperti Kentucky Fried Chicken, ya enggak? Karena itu makanan sudah dimakan oleh banyak orang kan? Maka iklannya adalah iklan yang terserap secara sederhana. Tapi kalau produk-produknya eksklusif, ya enggak? Mungkin ya karena harga yang sangat segmented ya, harga yang memang tinggi, mungkin untuk kalangan tertentu, mungkin menengah atau menengah ke atas, ya wajar-wajar saja dia melakukan hal-hal yang sifatnya juga unik
dan memang untuk kalangannya saja, untuk segmennya saja, tidak bisa diserap oleh publik secara umum. Nah, sehingga tukang becak heran, ini kok iklan saya nggak ngerti ya kata tukang becak. Nah, wajar ya. Jadi memang tidak semua iklan yang tampil di publik itu bisa kita pahami dengan mudah. Ya, kira-kira begitu jawabannya, karena memang mereka punya ya nggak penisbatan atau maksud-maksud tertentu di balik iklan-iklan tersebut. Atau kadang-kadang ada yang dia inginnya cuma membuat heboh saja. Jadi itu dia cantolan. Pokoknya kalau ingat heboh, sesuatu yang heboh, ingatlah perusahaan kami. Kan begitu. Makanya kita lihat ada iklan misalnya di media massa itu. Ya dia sifatnya cuma heboh saja. Heboh saja. Nah seperti tadi. Gratis naik taksi Ferrari misalnya seperti itu di Jakarta. Ternyata habis itu iklannya heran. Iklannya hilang. Ya, tetapi dia berhasil menyentuh benak konsumen. Nah kan terbukti Ahendi ini jadi ingat kan. Ya Ahendi di Jakarta Timur ini jadi ingat. Mungkin iklan itu ya Masya Allah. Tidak ada efeknya secara penjualan, tetapi efeknya secara ingatan konsumen, kesan konsumen. Jadi terbukti ini, ya nggak? Makanya ditanya di Bincang Usaha Mandiri, ya kenapa bang iklan heboh seperti gratis naik taksi itu? Ya Masya Allah, itu terjadi dalam ilmu bisnis. Memang itu yang diinginkan oleh mereka, para pebisnis, tidak hanya sekedar menawarkan produk, tetapi mereka ingin membuat ingatan, membuat kesan di tengah-tengah konsumen. Begitu jawabannya. Barakallahu fikum. Baik para pendengar Anas Radio dimanapun kita berada. Pertanyaan berikutnya. Ya ini dari Al-Ah Abu Abdillah di Cilangkap, Jakarta. Bismillah Bang Andri. Untuk teknik pengiklanan dalam produk herbal atau yang semisalnya. Yang biasa terkait dengan produk-produk Islami. Atau pengobatan Islami. Bisa kasih masukan nggak Bang? Oh iya Alhamdulillah. Jadi sebenarnya secara umum. Ya nggak? Kita beriklan itu. Ya nggak? Boleh kita terapkan ya, cara mengingatkan yang Bang Andri sebutkan tadi di awal, Abu Umar, ya enggak? Apakah dengan teknik cantolan, ya enggak? Apa dengan audio visual, ya? Apakah juga dengan asosiasi, dengan publisitas, ya? Atau sekarang kita dengan testimoni, ya silakan saja. Ya, jadi produk-produk yang apalagi asing, ya produk-produk asing kan, ya hari ini kan produk-produk herbal ini, mungkin herbal tertentu sudah memasyarakat di negeri kita. Misalnya madu kan, mungkin di negeri Islam madu itu ya Masya Allah. Ya dari ujung Arab sampai ujung Indonesia orang paham madu kan. Jadi bagaimana kita mencari keunikan dalam proses promosi madu ini. Nah kalau kita punya produk madu misalnya, produk herbal. Tetapi kalau misalnya produk herbal kita itu apa? Misalnya kumis kucing. Ya enggak? Nah kan tidak semua orang tertentu. Ini kumis kucing ini apa? Ya enggak? Ada lagi misalnya sarang semut. Ya tidak semua orang paham. Ya enggak? Bisa jadi orang kota yang paham. Mungkin orang desa paham. Ya, mungkin kalangan orang paham. Ya. Apa sarang semut? Ya enggak? Oh, daripada makan sarang semut lebih baik saya. Ya enggak? Nah, ke dokter. Nah, misalnya begitu kan. Daripada enggak jelas kan. Ya, minum sarang semut nanti sakit perut. Ya enggak? Bisa muntah dan yang semisalnya dengan efek-efek. Nah, begitu. Jadi makanya kita butuh teknik yang lebih kuat untuk menanamkan yang namanya produk herbal tersebut. Nah, caranya bisa kita pilih ya. Bisa kita lakukan audiovisual dengan testimoni, yang kita melakukan cara-cara yang gratis dulu, atau kita minta orang-orang tertentu. Nah, lalu orang-orang tersebut kita minta testimoninya, ya enggak, yang telah menggunakan produk-produk herbal kita. Nah, ini insya Allah ini cara-cara yang standar, ya enggak? Cara-cara publisitas yang standar, namun ya Masya Allah. Atau yang kedua, kita melakukan special event. Ya, kita ikut pada event orang lain untuk mengambil cantolan. Ya, karena Masya Allah, produk-produk seperti ini, ya, jangankan produk-produk herbal, ya produk-produk tertentu saja seperti kue yang masih asing di tengah-tengah masyarakat. Ya kita butuh cantolan. Cantolan itu bisa orang lain, bisa sebuah kelompok, bisa sebuah event seperti pameran atau seminar atau yang semisalnya, baik pameran di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, untuk mengaitkan produk kita tersebut, kira-kira, ya Masya Allah, ya. Jadi, ya dan itu tidak jadi masalah, ya enggak. Apakah dia terkait dengan produk Islami atau pengobatan Islami, insya Allah dengan cara apapun itu bisa kita lakukan, ya. Barakallahu fiik. Itu kira-kira jawaban dari Bang Andri. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Ya, lalu yang berikutnya, saya
Saya jawab dulu dari Al-Ah Andi Lantra di Makassar. Assalamualaikum Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Menghadapi konsumen yang bervariasi karakternya, apa yang harus kita lakukan? Wah, ini sudah ada ya di materi boom yang sebelumnya. Saya lupa pertemuan pertemuan keberapa soal ya. Jadi ada yang namanya ya enggak, materi tentang perilaku konsumen. Nah, jadi ada judul boom ya enggak. Bang Andri ingat sekali judulnya perilaku konsumen, tinggal dilihat kembali. Nah, itu saya jelaskan bagaimana perilaku konsumen. Ya, baik itu perilaku konsumen secara kata-kata. Ya, jadi ada konsumen yang dia berperilaku secara kata-kata, sikapnya secara kata-kata. Ada orang yang ya, Masya Allah, yang dia auditory, ada yang visual, ya enggak. Sehingga kita menjualkan produk kita kepada orang yang auditory, dia mungkin perlu pakai cerita. Jadi kita berkisah dulu, bercerita dulu. Nah, ada yang konsumen perilakunya seperti ini. Ada juga yang perilakunya visual. Ya. Jadi visual itu dia tidak hanya pakai cerita, dia butuh visualisasi produk. Jadi kalau kita cerita sudah 1 jam produknya tidak ada, dia tidak percaya kepada kita. Nah, ini tolong diperhatikan. Ya, barakallahu fikum. Jadi beda-beda ya. Nah, ini perilaku konsumen dan ada ilmunya. Ya, ada ilmunya, ada buku-buku khusus tentang berbagai perilaku konsumen di toko-toko buku sana. Nah, silakan diperhatikan. Nah, berarti kita sebagai pebisnis, ya, penjual, entrepreneur, ya harus memperlakukan mereka sesuai sifat mereka. Sesuai sifat mereka. Ya, sesuai sifat mereka secara umum. Nah, makanya contoh, ya enggak, kalau kita buka bisnis restoran, ya enggak. Nah, memang ada konsumen itu secara umum sifatnya. Tapi ada juga kan yang sifatnya dia punya karakter khusus ya. Punya karakter khusus. Nah, makanya seorang pelayan di restoran itu harus Masya Allah. Nah, kemarin ilmunya itu apa kemarin? Ya, itu service excellent. Nah, di mana seorang yang ya, memiliki bisnis harus memiliki ilmu service excellent. Ya, kalau misalnya Bang Andri ulang untuk Al-Ah Adilantra di Makassar, ilmu service excellent itu, nah, lihat ya, di rekaman pertemuan ke-37, boom ke-37 judulnya service excellent, pelayanan prima, kita punya konsep 3A. 3A, namanya attitude, ya enggak, attention dan action. Ya, nah Masya Allah. Nah, ini tolong didengar kembali. Jadi subhanallah, nah, kita harus punya sikap-sikap khusus, ya enggak, tindakan-tindakan yang khusus, perhatian-perhatian yang khusus sesuai dengan keadaan konsumen, dan itu bisa didengarkan. Ya, jadi sesuai variasi yang mereka punya, sikap yang mereka punya, itu yang harus kita lakukan. Barakallahu fikum. Ini jawaban untuk Al-Ah Adilantra di Makassar, Sulawesi Selatan. Baik, yang berikutnya. Ini dari Ria. Ya, di Jakarta ya. Mau tanya terkait dengan produk odol yang mana saya baru tahu kalau itu ternyata merek. Seberapa lamakah kita bisa menancapkan kesan bisnis produk yang kita jual ke konsumen agar bisa seperti odol? Apakah ada ukuran waktunya, Bang? Terus untuk seperti itu, apakah kita perlu produk inovasi baru yang mana memang belum pernah ada di pasaran sehingga orang langsung ingat produk kita? Masya Allah, terima kasih. Ya, Masya Allah ya. Baik, jawabannya bisa seluruhnya. Nah, jadi kan ini tergantung dengan keadaan produk kita ya. Dan keadaan di mana kita berada. Ya enggak, segmen pasar di mana kita berada. Nah, jadi jawaban yang pertama, ya enggak, tidak ada ukuran waktu tertentu. Tidak ada ukuran waktu tertentu. Di dalam buku-buku bisnis, silakan buka buku-buku pakar bisnis. Kadang-kadang, ya enggak, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah pilihan media yang kita lakukan. Jadi pilihannya itu. Jadi semakin tajam media yang kita lakukan, maka semakin kuat ya enggak, penanaman kesan produk di benak konsumen. Itu jawabannya. Jadi makanya kalau kita jadi pengusaha jangan salah ya pilih media ya. Ya enggak? Karena hari ini radio saja itu punya radio ada kelasnya. Ya enggak? Kan sekarang ada radio anak muda, ya enggak? Ada radio eksekutif, ya enggak? Kan begitu kan? Ada radio wanita aja ada berbagai macam, ya enggak? Mungkin di Jakarta ada beberapa macam, di Bandung juga ada beberapa macam, ya enggak? Radio, ya enggak? Radio agama juga ada berbagai macam kan? Nah ini jangan salah pilih kita, ya enggak? Radio eksekutif ini pun ada kelas atas, kelas tengah, kelas bawah, ya enggak? Nah, subhanallah.
Jadi ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana pilihan media kita akan menentukan seberapa cepat penanaman kesan bisnis itu. Ya. Jadi kalau misalnya ya kita punya produk ini, ternyata segmennya itu menengah ke bawah. Ya, ternyata kita pakai misalnya iklan di radio yang menengah ke atas, ya nggak sampai. Ya nggak? Ini mau setahun juga nggak akan sampai. Ya nggak? Kita targetkan untuk orang-orang eksekutif di apartemen-apartemen atau di perumahan komplek-komplek perumahan mewah yang mendengar radio tersebut. Nah, kita salah radio. Ya enggak. Radio. Kira-kira gitu. Sampai media. Ya enggak? Kita sangat pilih media. Ternyata, ya enggak, kita letakkan di koran. Ya enggak, ternyata ini koran yang baca supir angkot, yang baca para preman misalnya seperti itu yang suka baca koran ini. Kita letakkan di koran yang lain. Ya enggak sampai. Ya, atau sebaliknya. Ya. Nah, kita mau produk kita ini targetnya untuk kalangan menengah. Ya, kita letakkan di koran tersebut. Ya, misalnya koran lampu merah misalnya seperti itu. Ya enggak, atau koran apa, Masya Allah. Ya, majalah-majalah yang segmennya menengah ke bawah, ya kan tidak akan sampai. Jadi yang pertama sangat berpengaruh itu adalah pilihan media. Ya enggak? Pilihan media ini luar biasa. Makanya ini Bang Andri sampaikan di materi keberapa ya? Materi ke-35 apa materi ke-36? Iya, materi ke-36 para pendengar Anas Radio. Judulnya kan cara cepat membangun citra bisnis. Bagaimana salah satu caranya? Yaitu dengan kita melakukan media relation. Jadi seorang pebisnis itu harus tepat dan efektif, efisien melakukan hubungan media. Siapa yang bagus melakukan hubungan media? Ya enggak? Dan tahu strategi ilmu bagaimana berhubungan dengan media, cara yang benar ya. Karena berhubungan dengan media ini ada ilmu-ilmunya dalam ilmu kami komunikasi. Kira-kira begitu. Barakallahu fikum. Ya, jadi itu jawabannya. Ya, tidak ada waktu yang pas. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya, kita bisa melakukan berbagai strategi dan kita bikin target waktu. Di mana setelah target waktu itu kita tancapkan, ya, kita lakukan. Ya, kita lakukan respon konsumen. Ya kan tadi ilmunya Pak, direct respon. Silakan respon konsumen itu bisa dengan tulisan, bisa dengan perkataan, atau kita langsung terjun. Ya, jadi ketika kita sudah menyebarkan publisitas marketing, nah misalnya setelah 1 bulan, atau 1 pekan, 3 bulan tertentu, ya kita datangi konsumen itu. Iya enggak? Apa pendapat mereka? Ya subhanallah. Nah, jadi kita langsung terjun ke lapangan, kita ambil lagi respon mereka. Mungkin dengan tulisan, membuat angket, ya, membuat evaluasi, ya enggak? Kita tanya kepada mereka. Nah, baru kita ukur apa yang ada di benak konsumen. Jangan-jangan di benak konsumen itu ya enggak berbeda dengan yang kita inginkan, ya enggak? Nah, berbedanya mungkin berapa persen? Ya enggak? Apa ada berbeda 20% atau berbeda setengahnya atau berbeda sama sekali? Berbeda sama sekali. Ya kira-kira begitu ya. Jadi ini cara kita. Nah, bagaimana waktunya tidak, tapi ukurannya kita tempuh dengan kita menancapkan target waktu dan langsung kita mengambil direct respon dari konsumen yang kita targetkan. Begitu jawabannya, Masya Allah. Lalu apa perlu kita produk inovasi baru yang mana belum pernah ada di pasaran? Ya ini tergantung kemampuan kita, ya enggak? Dan produk yang kita miliki ya. Memang kalau produk itu punya kompetisi yang luar biasa, kompetitornya banyak, ya berarti memang harus lebih berinovasi di dalam memasarkan, ya enggak? Tetapi mungkin kalau produk kita itu datang di sebuah kampung atau sebuah daerah yang memang kompetitornya kurang ada atau kurang banyak, ya bisa jadi ya kita mungkin butuh inovasi sedikit, dan butuh kata-kata sedikit, kita sudah bisa sampai ke benak konsumen produk kita tersebut. Begitu kira-kira jawaban untuk Ria di DKI Jakarta. Ya, baik, barakallahu fikum. Jawaban berikutnya untuk Ardi di Cipayung, Jakarta. Bang, toko online saya mau mengadakan testimonial kontes. Wah, barakallahu fikum ya. Nah, ini salah satu teknik yang tadi Bang Andri sebutkan dan bisa dibikin kontes. Silakan saja. Ya enggak? Nah, pemenang diambil dari testimonial tersebut dengan jempol terbanyak. Masya Allah. Hadiah berupa produk gratis. Kontes saya ini adakan dengan tujuan untuk variatif hubungan antara buyer dengan saya. Dan juga peluang meluaskan nama toko online saya. Apakah yang perlu saya perhatikan untuk berlangsungnya kontes kecil-kecilan ini? Masya Allah, ini ide yang luar biasa para pendengar Anas Radio. Bisa dipraktekkan oleh banyak kalangan, ya enggak? Bagi Anda para pebisnis baik kecil, mikro, makro, termasuk yang besar.
Jadi yang pertama, ya. Nah, ini sudah bagus ya. Ya. Jadi kalau bisa testimonial kontes yang kita lakukan, ya. Ini kalau bisa kita bikin strategi marketingnya terlebih dahulu. Ya, kita tentukan segmen kita dan positioning produk kita. Ya, jadi biar tepat ya. Jadi kalau misalnya produk kita itu ya nggak targetnya untuk mahasiswa, maka kita sebarkan di tengah-tengah mahasiswa. Jadi jangan salah sebar ya. Ya, jangan salah ambil testimoni, ya enggak. Nah, berarti kalau targetnya mahasiswa, nah mungkin kita ambil testimoni, yang kita sebarkan testimoni itu, kontes itu kepada kalangan-kalangan mahasiswa, akademisi. Ya enggak? Subhanallah. Ya subhanallah. Nah, dan bukan hanya mahasiswa, kita minta orang-orang yang berhubungan dengan akademisi, mungkin kita minta rektor, ya enggak? Jadi rektor juga kita minta kontesnya, kita minta juga guru-guru besar, para profesor-profesor, ya enggak? Kira-kira begitu kan? Atau para pakar-pakar di dunia pendidikan, ya enggak? Atau mungkin tokoh-tokoh di dinas pendidikan, silakan saja. Yang itu sangat memperkuat testimonial kontes tersebut. Jadi ini ruang lingkup testimonial kontes ini harus dirumuskan terlebih dahulu, jangan sembarangan ya. Nah, subhanallah. Nah, Bang, kalau toko online saya ini, ini kalau toko online kita lihat apakah dia baru atau sudah lama. Kalau toko online ini sudah berjalan sedemikian rupa, ini kan berarti sudah ada ini konsumennya, ya enggak? Kalau sudah berjalan 1 tahun atau beberapa bulan, konsumen kita yang sudah ambil tadi, customer tadi, kita minta, ya, kita sebarkan testimonial kontes ini dari jalur distribusi mereka. Nah, ya, kalau misalnya metodenya dengan jempol terbanyak, ya enggak? Atau kata-kata yang paling variatif, ya silakan saja, ya enggak? Atau saran yang paling dahsyat, itu nggak jadi masalah ya. Silakan, itu menurut Bang Andri, itu mungkin kita bisa meminta, ya enggak? Sekalian saja. Kan kadang-kadang testimonial kontes ini kadang-kadang bisa kita minta juga, silakan sarankan merek yang bagus, ya enggak? Atau kadang-kadang ada kan, ya sebuah perusahaan itu malah dia membuat kontes, ya enggak? Sekaligus meminta ya saran terhadap produk yang kita miliki, ya enggak? Merek yang kita miliki, bentuknya, rasanya dan yang sebagainya, itu silakan saja. Ya, tidak hanya terbatas pada ya hal-hal yang sifatnya tadi kata-kata untuk pemasaran saja. Barakallahu fikum. Ya, jadi ini Masya Allah ya, bagus ya. Silakan Bang Andri sangat setuju. Dan ini butuh kita lakukan dengan jangka waktu tertentu ya, untuk menambah kekuatan bisnis yang kita miliki. Ya, barakallahu fikum, begitu kira-kira. Lalu ini pertanyaan yang terakhir dari hamba Allah. Dari hamba Allah di luar negeri. Tidak disebutkan di luar negeri, apa di Mekah, apa di Malaysia, apa di Afrika. Mana titik yang ditawan di luar negeri untuk memulai bisnis di sini. Ya, barakallahu fikum. Baik. Jadi yang pertama, memang ini pertanyaan masih umum ya. Ya, karena Bang Andri inginkan ya, di mana? Di luar negerinya itu di mana? Karena merantau itu kan sifatnya banyak. Ya. Betul nggak para pendengar Anas Radio? Kan ada orang ini merantau kerja. Ya, kan ada merantau itu kan banyak kan? Ada merantau kerja. Jadi berarti dia berada di posisi kerja. Misalnya dia kerja di mana? Di Taiwan. Atau dia kerja di Jepang. Nah, berarti kan dia posisinya lagi di tempat pekerjaan. Atau dia ditempatkan di sebuah asrama atau penginapan. Ya enggak? Tempat pekerjaan dia. Ya tentu beda orang yang merantau karena merantau kuliah. Nah, ketika dia kuliah misalnya di mana? Di Mesir atau di Mekah, di Madinah. Ya enggak? Nah, ternyata dia di tengah-tengah posisi orang-orang yang lagi belajar. Nah, beda. Ya, tentu beda segmen orang yang bekerja sama belajar. Atau mungkin juga orang yang merantau karena merantau pekerjaan. Ya, mungkin maksud Bang Andri sini merantau profesi tertentu. Misalnya bapaknya diplomat sehingga dia harus merantau. Atau bapaknya seorang tenaga kesehatan, perawat, ya enggak? Atau dokter sehingga ditempatkan di mana? Ya enggak? Ditempatkan di Qatar atau ditempatkan di mana? Di Afghanistan. Ya Masya Allah. Atau dia merantau apa nih? Nah, jangan-jangan dia lagi berjihad. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini harus disesuaikan kan dengan tempat di mana kita berada. Jadi tips dari Bang Andri yang pertama, coba di mana tempat Anda. Di mana lingkungan Anda miliki. Jadi kita harus membahas tipsnya ini dari sudut pandang strategi pemasaran. Jadi yang pertama, tentukan segmen Anda. Nah, Anda di mana? Ya, di tengah mahasiswa kah? Ya enggak? Nah, di tengah para penuntut ilmu kah? Atau di tengah orang yang bekerja, ya enggak? Atau di tengah para
diplomat, duta besar yang berada di sana, atau di tengah siapa? Atau ternyata lagi bekerja di tengah laut. Ya, karena lagi ditempatkan di mana? Di Laut Cina Selatan, Masya Allah. Ternyata dia bekerja menjadi bekerja di perusahaan tambang minyak, ya nggak? Bersama orang-orang dari luar negeri ditempatkan di tengah laut. Nah, ini mungkin bisnisnya lain lagi yang seperti ini. Barakallahu fikum. Kira-kira begitu. Nah, jadi tentukan segmennya. Yang kedua, ya. Nah, kita bisa melakukan, kalau bahasa tadi ya, ini kita bisa lakukan testimoni ya. Ya nggak? Kita bisa melakukan positioning bisnis yang ingin kita lakukan dengan segmen yang kita pilih. Ya nggak? Jadi, kan bisnis itu kan apa yang kita bisa dan apa yang dibutuhkan orang lain. Nah, kita cek apa yang dibutuhkan orang lain. Ya nggak? Nah, subhanallah. Bisa jadi kita, walaupun kita di tengah-tengah laut, kita tanya sama teman-teman kita yang berada di tengah laut Cina Selatan. Ya nggak? Kira-kira mereka butuh apa? Ya nggak? Selama 3 bulan. Ya. Nah, itu kita bisa imporkan dari Indonesia. Ya nggak? Ternyata kita tanya, misalnya kita lagi bekerja di tambang minyak kan? Ya, kita bekerja bisa sambil bisnis. Kita tanya, ternyata mereka butuh ini. Ya, ternyata butuh tempat tidur. Ya enggak? Ya enggak? Masya Allah, butuh bantal. Kita harus, ya seorang entrepreneur itu harus punya kreativitas. Ya, harus punya daya tangkap yang tinggi. Ya enggak? Dan, subhanallah, nah, daya jangkau yang luas dalam pikirannya, kreatifnya. Jadi, Masya Allah, dia berinisiatif tinggi. Ya, ini ciri orang yang kreatif, yang otak kanannya luar biasa. Maka dia segera merespon apa yang orang butuhkan. Makanya kalau butuh apa, segera kita bawa apa yang mereka butuhkan. Ya, kan begitu kira-kira. Ini tips bagi dari Bang Andri bagi mereka yang berada di perantauan. Ya, jadi tentukan dulu ya segmen yang kita pilih, lalu lakukan positioning. Jadi positioning itu ya kita cari apa yang dibutuhkan mereka. Nah, kalau sudah pas, baru kita lakukan segera market share. Nah, baru kita lakukan segera penjualan. Proses 4P. Ya, price, product, place, dan promotion. Kita bawa produk itu segera kemana? Ke tempat di mana kita merantau. Begitu kira-kira jawabannya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini, boom ke-41, teknik menanamkan kesan bisnis pada konsumen, ya bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, sehingga kita bisa menerapkan 2 aliran dalam pemasaran ini, yaitu aliran menawarkan, ya di materi ke-40, dan boom ke-41 adalah awareness, mengingatkan seseorang, menanamkan kesan bisnis pada konsumen, yaitu terutama pada pikiran bawah sadarnya. Gitu kira-kira, subhanallah, semoga bermanfaat. Kita tutup bersama dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.